Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Selesai dengan masalah Tia, Hanan langsung menemui istrinya di dalam kamar. Sementara Nadia membantu Mbok Darti menyiapkan makan siang. Hanan masuk dan melihat istri dan anaknya yang malah terlelap. Melihat itu, Hanan tersenyum, merasa lucu. Jika dilihat-lihat, Sena tak nampak seperti ibu sambung, melainkan kakak dari Noah. Apa aku setua itu? Gumam Hanan kemudian. Sesaat ia merasa tak percaya diri saat melihat wajah lugu Sena. "Sayang," ucap Hanan. Ia duduk di sisi ranjang dan mengelus pundak sang istri dengan lembut. Sena menggeliat dan melihat suaminya itu sudah kembali. Hanan pergi cukup lama, mungkin ada sekitar 1 jam. "Kenapa lama sekali?" tanya Sena. Ia memutar tubuhnya dan menatap sang suami. Matanya masih terus mengerjap, menyesuaikan cahaya yang masuk. "Kamu lelah?" tanya Hanan tidak nyambung, dan Sena mengangguk. Gila jika dia tidak lelah. Semalam 3 ronde dan tadi pagi 1 ronde. Tak hanya lelah, tapi dia juga merasa perih di bawah sana. "Aku sudah memecat Tia." Ternyata benar yang diucapkan Mbak Nadia, jelas Hanan. Mendengar itu, sontak kedua mata Sena terbelalak. Tak menyangka, padahal kata Feli, Tia adalah gadis yang baik. "Nanti aku akan cari babysitter yang baru," timpal Hanan lagi, dan Sena menggeleng dengan cepat. "Tidak usah sayang, kan sudah ada aku, biar aku yang merawat Noah," ucap Sena tulus. Ia sungguh-sungguh ikhlas merawat bayi mungil ini. "Aku juga tidak mau kejadian seperti Mbak Tia terulang lagi," jelas Sena lagi, mencari alasan agar suaminya itu menggagalkan niatnya untuk mencari babysitter yang baru. Hanan tak langsung menanggapi, masih nampak berpikir. "Bagaimana jika babysitternya yang baru adalah Feli? Apa kamu akan menolak?" tanya Hanan dengan senyumnya yang khas, senyum licik. Mendapat tawaran itu, Sena langsung mencubit lengan suaminya cukup keras. "Kalau itu, aku tidak akan menolak," jawab Sena jujur. Sen, balas Hanan. Ia lalu menunduk dan mengecup sekilas bibir sang istri. "Aku akan meminta Bagas untuk menjemput Feli. Besok dia sudah ada di sini." Sena mengangguk antusias. Dan sesuai dengan ucapan Hanan, pagi ini ia memerintahkan Bagas untuk ke Palembang. Bukan urusan bisnis penting, namun masalah rumah tangga yang darurat. Sampai-sampai ia harus kembali ke Palembang menggunakan helikopter itu, menjemput Feli. Sampai di lapangan terbuka di desa itu, Bagas turun, berjalan dengan langkah tegap menuju rumah Feli. Sebelumnya ia sudah lebih dulu ke rumah mertua sang tuan, memberikan oleh-oleh. Dan disinilah kini Bagas berdiri, tepat di hadapan rumah Feli. Tanpa mengulur waktu, Bagas segera mengetuk pintu rumah itu, dan tak berselang lama pintu terbuka. Feli sendirilah yang membuka pintu itu. Seketika semburat rona merah memenuhi kedua pipi Feli. Ia sedikit menunduk, merasa malu. "Silakan masuk, Pak. Maaf, saya belum siap-siap. Bapak datangnya cepat sekali," ucap Feli seraya membuka pintu rumahnya lebar-lebar. Bagas melepas sepatunya di luar dan segera masuk. "Kalau begitu, bersiaplah, akan aku tunggu," jawab Bagas. Pria ini lalu menelan salivanya dengan susah payah melihat Feli yang hanya menggunakan baju daster rumahan, memperlihatkan kaki jenjangnya yang nampak begitu putih dan bersih. "Cepatlah," titah Bagas lagi yang merasa tidak kuat.
Kenapa gadis-gadis di desa ini cantik semua? Batin Bagas heran. Saat menunggu Feli itu, Bagas duduk ditemani oleh kedua orang tua Feli. Bapak dan Mama Feli banyak bercerita hingga Bagas tak merasa bosan sedikit pun. Ia malah merasa seperti kekasih Feli yang sedang meminta izin untuk membawa anaknya itu pergi. Berulang kali Mama Feli mengatakan tentang menitipkan anak gadisnya itu, menegur jika dia salah dan menjaganya, dan Bagas hanya bisa mengangguk patuh. Selesai berpamitan dengan kedua orang tuanya, akhirnya Feli dan Bagas pergi dari rumah itu. Mereka berjalan beriringan menuju lapangan desa di mana helikopter berada. "Maaf ya Pak, Bapak jadi repot gara-gara saya," ucap Feli yang merasa tidak enak hati. Sebenarnya bisa saja ia pergi ke Jakarta seorang diri, tapi Hanan malah memerintahkan Bagas untuk menjemputnya. "Apa aku setua itu? Sampai-sampai kamu selalu memanggilku Pak?" tanya Bagas seraya menoleh sekilas ke arah Feli, gadis yang nampak lebih cantik saat rambut panjangnya diikat tinggi seperti ekor kuda dan ada beberapa anak rambut yang jatuh mengenai leher jenjangnya. Feli terdiam, tidak tahu harus menjawab apa, hanya menggigit bibir bawahnya, bingung. "Kamu saja panggil Pak Hanan Om, padahal aku lebih muda dari dia," jelas Bagas lagi yang seolah tidak terima. Sementara Feli makin dibuatnya kebingungan. "Jadi saya harus panggil Pak Bagas apa? Apa Om juga?" tanyanya takut-takut, dan Bagas menghembuskan nafasnya pelan. "Panggil Mas," batinnya menuntut. Tapi Bagas tak menjawab apapun, hanya ingin Feli peka. Tidak ada lagi pembicaraan di antara keduanya sampai mereka tiba di helikopter itu. Bagas membantu Feli untuk naik, bahkan memasangkan sabuk pengaman tanpa segan, seolah Feli adalah gadis kecil yang butuh perlindungannya. Diperlakukan seperti itu, tentu Feli berdesir, namun ia berusaha sekuat tenaga agar tak besar kepala. Feli yakin Bagas hanya tak ingin terjadi sesuatu yang buruk dengannya. Feli yakin Bagas menjaganya hanya karena perintah Sena yang kini menjadi istri tuannya. Lagi hingga sampai di Jakarta, mereka masih betah saling terdiam. Helikopter itu berhenti di atap perusahaan Extra Food. Dari sana ke rumah Sena, mereka menggunakan mobil Bagas. "Saya bisa pergi sendiri, Pak," ucap Feli saat mereka sudah sampai di basement kantor. Bagas terdiam, menatap tajam pada gadis di hadapannya ini. Feli banyak sekali membuatnya kesal. Pertama, selalu saja diam, padahal Bagas begitu tahu jika Feli adalah gadis yang cerewet. Kedua, Feli tetap memanggilnya Pak, padahal sudah jelas-jelas dia protes akan hal itu. Dan yang ketiga, Feli menolak saat hendak diantar olehnya. "Masuk," titah Bagas singkat. Ia bahkan membuka pintu untuk Feli dan mendorong gadis itu masuk ke dalam mobilnya. 20 menit perjalanan yang hening itu akhirnya terhenti. Mereka sudah sampai di rumah tempat tinggal Sena yang baru, rumah Mariam. "Terima kasih, Pak," ucap Feli. Namun saat ia hendak membuka pintu itu, ternyata Bagas masih menguncinya. "Pak, buka pintunya," pinta Feli dengan wajahnya yang nampak polos, menatap Bagas dengan kedua matanya yang bulat seperti anak kucing. "Kalau ada yang kamu butuhkan, beritahu aku. Mama dan bapakmu sudah menitipkanmu padaku," jelas Bagas seraya membalas tatapan Feli itu. Mendengar itu, Feli terkekeh.
"Mama sama Bapak cuma basa-basi saja, Pak. Nggak usah diambil hati," jelas Feli yang merasa lucu. Kenapa Bagas menganggap serius ucapan kedua orang tuanya itu? Tapi seketika kekehan Feli terhenti saat Bagas malah menatapnya dengan tatapan tajam. "Iya, Pak," jawab Feli kemudian seraya menunduk takut. Lalu terdengar bunyi klik, tanda kunci pintu mobil itu terbuka. Namun saat Feli hendak turun, lagi-lagi ia gagal, seolah tubuhnya ada yang menahan. "Lepas dulu seatbeltmu," ucap Bagas dengan mengulum senyum. Feli malu. Ia menunduk menyembunyikan wajah yang sudah semerah kepiting rebus. Lalu berusaha membuka seatbelt itu dengan susah payah, hingga Bagas bergerak mendekat dan membukakan seatbelt untuknya. Dek, seolah waktu terhenti, keduanya saling tatap dengan jarak yang sangat dekat. Bahkan Bagas bisa melihat dengan jelas lentiknya bulu mata Feli turun ke bawah, lalu memperhatikan hidungnya yang mancung. Ia mendekat dan mengikis jarak, menjangkau bibir Ranum yang mengeluarkan nafas hangat itu. Kedua mata Feli membola ketika bibir tebal Bagas menjamah bibirnya dengan begitu lembut. Namun seperti terhipnotis, Feli malah membuka mulutnya, memberi akses Bagas untuk masuk lebih dalam. Hingga lambat laun, tak hanya Bagas, namun Feli pun ikut membalas.